Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuz Fadilah dengan NIM 1904275. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai action result dalam pengembangan organisasi. Pengertian dari action result atau yang lebih dikenal dengan penelitian tindakan nyata. Action result merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian dalam penelitian tindakan. Penelitian mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan dan atau partisipasi. Menurut Davidson, Martinson, dan Koch, action research adalah sebuah cara penelitian didirikannya atas asumsi bahwa teori dan praktik bisa secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan sesudah diagnosa yang mendetail terhadap konteks masalahnya. Sedangkan menurut Gunawan, action result adalah kegiatan atau perbuatan perbaikan sesuatu yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya dikerjakan secara sistematik yang sampai-sampai validitas dan reliabilitasnya menjangkau tingkat riset. Tujuan dan ciri-ciri penelitian menurut Madya 2006 yang mana terdapat 5 tujuan dan ciri-ciri. Yang pertama, peningkatan praktik. Yang kedua, peningkatan pemahaman praktik dan praktisinya. Yang ketiga, peningkatan kondisi tempat pengamalan praktik. Yang keempat, hubungan antar penelitian dan hasil riset. Yang kelima, dilakukannya secara diam bersama-sama. Menurut Subrata 1983 menjelaskan bahwa terdapat 4 ciri-ciri penelitian tindakan. Yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Yang kedua, menyediakan rangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah dan perkembangan baru yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Yang ketiga, fleksibel, adaptif, dan memperbolehkan perubahan-perubahan selama penelitian dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on-the-spot eksperimen dan inovasi. Yang keempat, walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian kurang tertib secara ilmiah. Karena itu, validasi internal dan eksternalnya lemah. Siklus atau langkah-langkah action research menurut Martinson dan Koch 2004. Yang pertama, melakukan diagnosa. Yang kedua, rancangan perbuatan atau action planning. Yang ketiga, melakukan perbuatan atau action taking. Yang keempat, melakukan penilaian atau evaluating. Yang kelima, pembelajaran atau learning. Yang pertama, melakukan diagnosa atau diagnosing. Melakukan diagnosing yaitu melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada untuk menjadi dasar kumpulan organisasi sampai-sampai terjadinya perubahan. Guna mengembangkan website web pada ITEP ini, penelitian mengidentifikasi keperluan stakeholder akan website web. Ditempuh dengan teknik mengadakan wawancara mendalam untuk stakeholder yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pengembangan website web. Yang kedua, pengembangan rencana perbuatan atau action planning. Di sini action planning yaitu penelitian dan partisipasi bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, pengembangan situs web memasuki tahap desain situs web dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap situs web penelitian bersama partisipan melalui membuat sketsa awal dan menentukan isi yang akan ditampilkan nantinya. Yang ketiga, melakukan tindakan atau action taking, di mana penelitian dan partisipasi bersama-sama mengimplementasikan rencana perbuatan dengan asa dapat menuntaskan masalah, yang mana selanjutnya model diciptakan menurut sketsa dan menyesuaikan isi yang akan diperlihatkan menurut keperluan stakeholder. Dilanjutkan dengan menyelenggarakan uji coba mula secara offline, lantas melanjutkan dengan sewa ruang di internet dengan tujuan website web dapat diperlihatkan secara online. Yang keempat, melakukan penilaian atau evaluating, di mana melakukan penilaian atau evaluating setelah dilakukan implementasi atau action taking dianggap cukup
cukup, kemudian peneliti bersama partisipannya melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Dalam tahap ini dilihat bagaimana penerimaan pengguna terhadap situs web yang ditandai dengan berbagai aktivitas-aktivitasnya. Yang kelima, pembelajaran atau learning, di mana tahap ini tahap terakhir dari siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap per tahapnya yang telah berakhir. Kemudian penelitian ini dapat berakhir. Selanjutnya, kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari, baik perubahan dalam situasi organisasi, dievaluasi oleh penelitian dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan Canonical Action Result atau CAR. Untuk mendapatkan hasilnya, maka dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan berikut dalam situasi organisasi lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan prosesnya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.